Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Muhammad Taufik Hidayat dari kelas A ekstensi 7B NPM 2017 435000537 untuk menyelesaikan tugas mata kuliah riset operasional dengan dosen pengampu Ibu Dosi Novianti Magister Teknik. Kali ini saya akan menerangkan mengenai pemodelan linear programming kasus maksimasi dengan penyelesaian metode simplex. Kasusnya adalah sebuah perusahaan kimia membuat dua jenis pelarut industri, yaitu pelarut S1 dan S2. Setiap pelarut maksimal terdiri dari 3 bahan kimia. Setiap kiloliter dari S1 membutuhkan 12 liter kimia A, 9 liter kimia B, dan 30 liter kimia C. Sedangkan setiap kiloliter dari S2 atau pelarut S2 membutuhkan 24 liter kimia A, 5 liter kimia B, dan 30 liter kimia C. Keuntungan per kiloliter dari larutan S1 atau pelarut S1 adalah $100, sedangkan keuntungan per kiloliter dari pelarut S2 adalah $85. Persediaan perusahaan menunjukkan adanya 480 liter kimia A, 180 liter kimia B, dan 720 liter kimia C. Dengan asumsi perusahaan dapat menjual semua pelarut yang dibuatnya, berapa kiloliter untuk setiap pelarut yang harus dibuat perusahaan untuk memaksimalkan keuntungan. Baik, di sini kita memiliki dua jenis produk yang dijual, yaitu nih ada pelarut S1, S2 dengan setiap kandungan tiap larutan yang tadi sudah disebutkan. Kita masukkan ke dalam tabel. Nah, ini jenis larutan S1, bahan kimianya adalah 12 liter, 9 dan 30 liter, dan keuntungan 100. Dan X2 nya adalah 24 liter, B nya 5 liter, dan C nya 30 liter, dan keuntungan $85. Apabila si perusahaan memiliki bahan kimia sebanyak 480, B nya 180, dan C nya 720, berapakah keuntungan yang akan didapat oleh perusahaan? Mari kita coba penyelesaiannya. Masukkan contoh kasus tadi ke dalam notasi matematika. Misalkan X1 adalah pelarut S1 dan X2 adalah pelarut S2 dan Z adalah keuntungan maksimum dari penjualan, maka kita dapatkan rumusnya, yaitu fungsi objektifnya, yaitu maksimum Z adalah 100 X1 ditambah 85 X2, dan kita memiliki constraint atau fungsi kendala 12 X1 yaitu 12 liter bahan kimia A yang digunakan untuk pelarut S1 dan 24 X2 yaitu 24 liter bahan pelarut kimia A yang digunakan untuk pelarut S2 tidak melebihi dari jumlah kapasitas maksimum, yaitu 480 atau lebih kecil sama dengan 480. Selanjutnya ada bahan kimia B, 9 liter untuk S1, pelarut S1, dan 5 liter untuk pelarut S2. 9X1 plus 5X2 tidak melebihi dari batas maksimum, yaitu 180. Dan bahan kimia C yaitu 30 liter atau 30X1 ditambah 30 liter untuk pelarut S2, 30X2 tidak melebihi dari 720 liter yang dimiliki oleh perusahaan dengan X1 dan X2 lebih besar sama dengan 0. Kita buat bentuk kanonik dari fungsi-fungsi yang telah kita dapatkan dengan menambahkan slack variable. Jadi slack variable adalah fungsinya adalah mengubah dari lebih kecil sama dengan ini menjadi sama dengan adanya slack variable. Jadi yang tadinya 12X1 plus 24X2 lebih kecil sama dengan 480. Nah, yang lebih kecilnya sendiri nanti bakal diisi oleh S1, S2 untuk yang kedua, S3 yang ketiga. Jadi slack variable jadi untuk bentuk kanonik dari yang tadi adalah 12X1 plus 24X2 plus S1 untuk yang bahan kimia A, 9X1 plus 5X2 plus S2 untuk bahan kimia B, 30X1 plus 30X2 plus S3 sama dengan 720 untuk bahan kimia C, dengan fungsi objeknya yaitu Z, yaitu nilai maksimum dikurangin dari 100X1
dikurang 85 S2 dikurang 0 dari S1, S2 dan S3 hasilnya adalah 0. Maka kita akan masukkan ke dalam tabel atau dalam istilah riset operation adalah tableau basic atau basisnya. Ini kita inisiasi saja. Untuk ini baris yang ke 0 yaitu Z. Ini Z masuk ke sini. Z adalah 1. Ini ya Z 1 minus 100 masuk ke sini X1. 85 minus 85 masuk ke sini X2 dan ini 0 0 0. RHS atau right hand side-nya itu 0 atau hasilnya ya jumlahnya. Untuk baris bersama kita masukkan X1 adalah 12, X2 24, S1-nya adalah 1 dan S2 S3-nya 0. Hasilnya adalah 480. Baris kedua sama. Kita masukkan dari X1 ke sini 9, 5, 0. Ini S2 makanya S2-nya 1, 0. Hasilnya 180. Begitu juga baris ketiga 30, 30. S3 berarti ini satunya dengan S3 sama 720. Ini kita masukkan ke dalam tabel yaitu tableau 1. Selanjutnya adalah kita akan mencari yang namanya key value atau kunci, berfungsi untuk merubah dari bilangan ini menjadi ada yang 1 dan 0 gitu. Sekarang caranya bagaimana? Kita harus mencari dulu kolom kuncinya. Kolom kuncinya kita lihat angka minus terbesar dari yang ada pada tabel. Yang ada pada tabel yang minus terbesar adalah ini minus 100. Kita pilih dulu X1 ini adalah kolom kuncinya. Lalu kita cari baris kuncinya. Caranya bagaimana? Kita menghitung rasio dari RHS dibagi dengan kolom kunci. RHS-nya berapa? Untuk baris pertama RHS-nya adalah 480 dibagi kolom kuncinya yaitu dengan baris yang sama 12. Hasilnya adalah 40. Sedangkan baris kedua 180 dibagi 9 sama 20 dan baris ketiga adalah 720 dibagi 30 hasilnya 24. Maka kita ketahui bahwa baris kuncinya adalah baris kedua. Inilah yang kita cari tadi yaitu unsur kunci atau pivot. Ini akan menjadi patokan bagaimana kita mengubah tabel. Untuk pivot ini adalah menjadi 1 dan kita merubah nilai yang satu kolom dengan ini menjadi 0. Bagaimana caranya? Kita akan menggunakan metode operasi baris datar. Di operasi baris dasar tadi kita akan merubah ini angka 9 ini menjadi 1. Bagaimana caranya? Ya kita bagi 9. Akan didapat rumus B2 aksen. B2 yang baru adalah angka yang sebelumnya 9, berarti 1/9 dikali B2 sebelumnya. Misalkan ini 1/9 adalah berarti 1/9 dikali 9 nanti hasilnya ada 1. Nah, diaplikasikan nanti ke baris yang sama S2, S1, S2, S3 dan di RHS. Begitu. Selanjutnya untuk baris selanjutnya bagaimana caranya merubah angka 12 ini menjadi 0? Yaitu dengan cara mengambil angka B1 dikurangi 12 dikali B2 yang baru, B2 aksen yang hasilnya ada 1. Jadi nanti contohnya B1 adalah 12 dikurangi 12 dikali 1 hasilnya adalah 0 dan nanti akan berefek kepada teman-temannya yang satu baris. Begitu juga dengan B0 aksen adalah karena ini minus 100 berarti di kebalikannya B0 aksen ditambah 100 dikali B2 aksen. Begitu aja B3 aksen adalah B3 dikurangi 30 dikali B2 aksen. Kita coba implementasikan ini untuk mencari yang B2 aksen.
Rumusnya adalah 1/9 dikali B2. Kita dapatkan yang pertama adalah B2 nya adalah 0. Kita masukkan ke dalam rumus. B2 aksen adalah 1/9 dikali B2. B2 aksen adalah 1/9 dikali B2 nya 0. Berarti B2 aksen yang baru adalah 0. Ini yang lamanya 0, yang baru tetap 0. Untuk X1 rumusnya tetap B2 aksen sama 1/9 dikali B2. B2 aksen 1/9 dikali 9, sehingga B2 aksennya berubah dari 9 menjadi 1. Selanjutnya sama 1/9 dikali B2. Untuk X2 B2 nya adalah 5, sehingga B2 aksennya adalah 5/9, berarti 5/9. Untuk S1 nya karena nilainya sama dengan 0, sama kayak yang tadi, berarti hasilnya tetap 0. Untuk S2 B2 nya adalah 1, sehingga B2 aksen adalah 1/9 dikali 1, hasilnya adalah 1/9. Untuk S3 tetap B2 nya adalah 0, B2 aksen tetap 0. Untuk RHS nya B2 adalah 180, B2 aksen 1/9 dikali 180, hasilnya ada 20. Nanti B2 aksen ini akan kita implementasikan ke dalam tabel yang baru atau tabel 2. Selanjutnya kita bahas dulu untuk baris yang selanjutnya, yaitu baris 1. Kita lihat di rumus sebelumnya, B1 aksen adalah B1 dikurangi 12 dikali B2 aksen. Apabila B1 lamanya adalah 0, B1 dikurangi 12 dikali B2 aksen. B2 aksennya adalah 1. Mohon maaf, ini 0 harusnya 0, maka B1 aksennya adalah 0. Ini yang kedua, B1 nya adalah 12 dikurangi 12 dikali B2 aksen. Hasilnya adalah 12 dikurangi 12 kali 1, hasilnya adalah 0. Untuk selanjutnya B1 nya adalah 24, makanya B1 aksennya 12 dikali B2 aksen, yaitu 5/9, hasilnya adalah 11 4/9. Selanjutnya B1 lamanya atau B1 nya adalah 1 dan B2 aksennya adalah 0, makanya B1 aksen adalah 1 dikurangi 12 kali 0, ya 0, hasilnya adalah 1. Selanjutnya B1 aksen adalah B1 dikurangi 12 kali B2 aksen. B1 aksen adalah 0 dikurangi 12 dikali 1/9, hasilnya adalah minus 12/9. Selanjutnya B1 nya adalah 0, sedangkan B2 aksennya 0, hasilnya berapa sih? 0. Yang terakhir yang RHS, B1 nya adalah 480 dikurangi 12 dikali B2 aksen, yaitu 12 kali 20 adalah 240, berarti B1 aksennya adalah 240. Ini untuk yang baris 1 aksen. Ya, selanjutnya untuk baris 0 seperti tadi. Untuk rumusnya B0 aksen adalah B0 ditambah 100 dikali B2 aksen. B0 nya adalah 1, maka 1 ditambah 100 dikali B2 aksennya adalah 0, adalah 1. Selanjutnya adalah B0 nya minus 100 ditambah 100 dikali B aksen, B2 aksen 1, hasilnya 0. Yang selanjutnya B0 yaitu minus 85 ditambah 100 dikali B2 aksen 5/9. Minus 85 ditambah 100 dikali 5/9, hasilnya adalah minus 29 4/9. Untuk selanjutnya B0 nya kosong, B2 aksennya kosong, hasilnya kosong. Selanjutnya B kosongnya adalah kosong, sedangkan B2 aksennya 1/9, maka kosong 100 dikali 1/9, hasilnya 100/9. Selanjutnya B kosong, kalau B2 aksennya kosong, hasilnya kosong. Dan yang selanjutnya B kosongnya adalah kosong dan B2 aksennya adalah 20, makanya B
0 aksen adalah 100 dikali 20, hasilnya ada 2000. Selanjutnya untuk baris yang ketiga, B3 adalah 30 dikali B3 aksen adalah 30, B3 dikurangi 30 dikali B2 aksen. Apabila B3 nya kosong dan B2 aksennya kosong, hasilnya kosong. Selanjutnya B3 nya adalah 30 dan B2 aksennya adalah 1, hasilnya adalah 0. Selanjutnya B3 nya adalah 30 dan B2 aksennya 5/9, hasilnya 13 3/9. Selanjutnya B3 nya 0, B2 aksennya 0, hasilnya 0. Maaf, salah sensor. Selanjutnya B3 nya adalah 0 dan B2 aksennya adalah 1/9, maka hasilnya adalah 0 dikurangi 30 dikali 1/9, hasilnya 30/9. Dan selanjutnya adalah B3 nya 1, B2 aksennya 0, hasilnya adalah 1 dikurangi 3 kali 0, maka hasilnya 1. Dan yang terakhir B3 nya adalah 720 dan B2 aksennya 20. 720 dikurangi 30 dikali 20, 720 dikurangi 600, hasilnya 120. Setelah kita mendapatkan tadi B1 aksen, B2 aksen, B3 aksen, dan B0 aksen, maka kita masukkan ke dalam tabel selanjutnya, yaitu tabel 2. Setelah didapat tabel ini, kita mulai lagi dari awal. Kita cari minus yang paling tinggi di dalam tabel, yaitu ada pada kolom ini, kolom S2. Kita kunci dahulu, lalu kemudian kita cari lagi rasio, yaitu RHS dibagi dengan kolom kunci tadi, 240 dibagi 11 4/9, hasilnya adalah 20 100/103. 20 dibagi 5/9, hasilnya adalah 36. Dan 120 dibagi 13 3/9, hasilnya ada 9. Maka kita dapat baris kuncinya adalah ini, baris ketiga atau B3 aksen, dengan kunci pivot atau unsur kuncinya adalah 13 3/9. Kita rubah lagi seperti pada operasi sebelumnya. Kita rubah kunci pivot ini menjadi 1 dan ketiga baris di atasnya menjadi 0. Dengan ini kita dapatkan operasi basis data dasarnya adalah untuk merubah dari 3/9 menjadi 1 adalah dengan 13 kali B3 aksen dikali 9/20. Lalu bisa dibaca selanjutnya untuk B2 aksen adalah B2 dikurangi 5/9 dikali B3 aksen. Untuk B1 aksennya adalah B1 aksen dikurangi 103/9 dikali B3 aksen. Dan B0 aksen adalah B0 1 plus 265/9 dikali B3 aksen. Kita proses operasi baris dasar seperti pada pembahasan yang tadi. Kita masukkan ke dalam rumus setiap angkanya. Ini untuk yang Z, ini untuk yang X1, ini untuk yang X2, ini untuk yang S1, ini untuk yang S2, ini untuk yang S3, dan ini untuk yang RHS. Hasilnya sama, 0 0 1 0 minus 3, 9/120 dan 9. Kita selanjutnya implementasi kepada baris yang lain. Ini untuk Z, X1, X2, S1, S2, S3, dan RHS. Hasilnya sama dengan yang sudah di tabel. Boleh di pause kalau mau ngecek, di pause terus dihitung ulang setiap barisnya, setiap angkanya. 0 1 0 0 1/8 minus 1 2/4 dan 15. Selanjutnya ini juga pada baris 1, 0 0 0 1 minus 19/40 minus 103/120 dan 137. Bisa dicek 0 0 0 1 minus 19/40 minus 103/120 sama 137. Dan ini pada operasi selanjutnya.
Kita ulang aja. Ini yang Z, X1, S2, S1, S2, S3 dan RHS. Hasilnya sama. 100 0 10 3/8, 25/24 dan 2265. Setelah operasi baris dasar dari, kita masukkan kembali ke dalam tabel selanjutnya atau tabel yang ketiga. Nah, kita lihat apakah ini udah optimum atau belum. Dan ternyata tabel sudah optimum karena pada baris ke-0 aksen sudah tidak ada negatif lagi. Ini ya, baris 0 aksen, angkanya 1, 0, 0, 10, 3/8, 2, 5, 24. Sudah tidak ada negatif lagi. Maka dari itu kita dapat melihat nilainya. Untuk X1-nya didapat adalah 1. X1-nya didapat adalah 15. Untuk X2-nya didapat, ini satu kolom ya, 9. Dan nilai Z-nya adalah 2265. Maka solusi optimumnya adalah X1-nya adalah 15, X2-nya 9 dan Z-nya adalah 2265. Kita uji coba. X1-nya adalah 15, X2-nya adalah 9. Kita implementasikan kepada rumus yang pertama, 100X plus S1 plus 85X2, 100 dikali 15 plus 85 kali 9, 1500 plus 765, ada hasilnya 2265. Sinkronkan. Maka ditarik kesimpulan, untuk memaksimalkan keuntungan, perusahaan harus membuat 15 kiloliter pelarut industri S1 dan 9 kiloliter pelarut industri S2 dengan keuntungan sebesar 2265. Baik, cukup sekian sedikit pemaparan dari saya. Terima kasih telah menyaksikan, semoga bisa bermanfaat dan mohon kritik dan masukannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.